baik tentunya bagi tim sekelas dan sebesar Persib Bandung dengan dukungan luar biasa dan fenomenal dari Bobotoh dan Mitra Sepak Bola. Inilah dia kick off babak kedua langsung dari Stadion Siliwangi tempat berlangsungnya Partai Panas Indonesia Super League sore hari ini. Sebuah serangan coba dibangun langsung dari sisi sebelah kiri pertahanan Persib Bandung. Masih dapat diantisipasi tadi upaya dari Zarahan Keranggar. Lempar ke dalam, Victor kepada Zarahan, umpan crossing. Dapat diantisipasi oleh Maman Abdurrahman, Gerald Pangkali memenangkan duel udara, Manu Wanggai. Start yang relatif sama dengan apa yang terjadi di babak pertama. Persipura memegang kendali, kita lihat dua drag back yang sangat baik dari Zarahan men-set up Gerald Pangkali. Melebar kali ini pada Tinus Pai. Di bawah kalan Zulkifli Syukur. Mengincar kepala dari Zarahan Keranggar tadi, masih dapat diamankan oleh lini pertahanan Persib Bandung. Kembali Gerald Pangkali untuk memulai distribusi serangan menuju lini depan. Ortisan Salosa begitu cepat dan begitu piawai memainkan bola dari kiri ke kanan. Passing yang sangat teratur diperagakan oleh Ortisan dan kawan-kawan. Luis Cabes, Victor Pai, Alberto Goncalves. Kembali terlepas dari penguasaan Alberto Goncalves tadi, dapat terbaca oleh Abanda Herman. Ya, Beto terlihat lebih bernafsu lagi untuk mulai mendapatkan bola. Karena memang di babak pertama kita tidak melihat ada peluang yang tercipta dari Beto Goncalves. Ya. Pemain yang memang tampil sangat produktif di 3 pertandingan terakhir bagi Persipura Jayapura. Mencetak 4 gol di dalam 3 pertandingan terakhir tersebut. Dan ini dia segelintir Persipura mania tentunya yang dapat masuk ke stadion, anggota keluarga dari para pemain tentunya. Flick on header, melepaskan Hendra Ridwan tadi. Umpan jauh ke depan, tidak maksimal. Mudah dikuasai oleh Cecep. Langkah yang juga cukup berani dari Robi Darwis, membangku cadangkan seorang Jendri Pitoy. Merotasinya dengan Cecep yang juga memiliki pengalaman yang tidak kalah dengan Jendri Pitoy. Miss kick dari Tony Sucipto, bola dikuasai oleh Luis Cabes, serangan kilat coba dibangun dari kaki Luis Cabes kerjasama dengan Manu Wanggai. Atep dengan terpaksa kita melihat tadi harus melakukan pelanggaran setelah sangat sulit untuk mengontrol aliran bola dari para pemain Persipura yang bermain sangat cepat sejak dimulainya babak kedua ini. Pertukaran passing yang dilakukan antara Zarahan, Ian Luis Cabes dan juga Justinus Pai terlihat begitu kilat dan sangat sulit untuk diimbangi oleh para pemain belakang Persib. Buang volley set piece kali ini bagi Persipura Jayapura. Umpan datar menuju kotak penalti yang tidak sempurna tadi. Zarahan Keranggar. Bola diamankan oleh Tony Sucipto. Ian Luis Cabes mendapat kawalan dari Maman Abdurrahman. Sebuah umpan yang ditujukan kepada salah seorang pemain depan dari Persipura, lebih dekat kepada Cecep kembali. Masih berjalan satu arah. Penyerangan yang terjadi di babak kedua ini memasuki menit ke-49. Masih cukup kesulitan Persib Bandung untuk menguasai ball possession, namun kali ini sebuah peluang bagi Nasuha untuk naik menuju lini pertahanan Persipura. Cukup baik melewati kawalan Manu Wanggai. Dan nampaknya harus dilanggar dengan sebuah tackling dari belakang tadi. Ya, ini sebuah pelanggaran yang bisa sangat beresiko bagi Persipura. Sebuah penetrasi yang coba dilakukan oleh M. Nasuha yang sebenarnya terlihat sudah cukup terpojok. Sebuah keputusan yang tidak bisa dimengerti yang dilakukan oleh Immanuel Wanggai untuk menjatuhkan M. Nasuha. Memberikan kesempatan bagi Persib Bandung dari bola mati ini. Milian Radovic. Ya. Ada pilihan untuk langsung shooting ataupun memberikan umpan kepada rekan yang lain. Jarak yang cukup ideal bagi Milian Radovic menuju tiang jauh kali ini.
Lebih dekat kepada Ortisan yang langsung melakukan backheader mengamankan situasi di lini pertahanan terutama di kotak penalti dari Persipura Jayapura. Dan nampaknya Milian Radovic yang akan mengeksekusi sepak pojok. Maman Abdurrahman berduel dengan Bio Paulin Pierre. Dan juga ada Abanda Herman di sana yang menjadi salah satu pemain andalan dalam posisi seperti ini. Duel Kamerun terjadi di sana dan peluang dapat dihalau oleh Yo Jae-hun. Zarahan Keranggar dengan umpan kaki luar tadi masih dapat diblocking oleh Hendra Ridwan. Robi Gaspar masih tampak bersantai di bench menunggu giliran bermainnya. Pemain yang sudah lama absen cedera pada putaran pertama melakukan rehabnya di kota Perth, Australia sebelum akhirnya kembali membela Persib Bandung. Namun penampilannya belum bisa maksimal dan sebaik ketika dia berkiprah di Persiba dan juga Persema. Pindah flank menuju sisi sebelah kanan Victor Pai di sana. Cukup rajin membantu serangan bagi Persipura. Peluang bagi Luis Cabes masuk kali ini. Tinus Pai, umpan datar. Beruntung dengan sigap dibaca oleh Cecep tadi. Antisipasi yang sangat cermat dari Cecep Supriyatna untuk mengambil inisiatif mengamankan situasi tadi. Cukup aman penampilan dari Cecep Supriyatna yang menggantikan Jendri Pitoy. Berhasil untuk tidak kemasukan gol dalam 50 menit awal pertandingan ini. Menandakan bahwa cukup safe tangan dari Cecep Supriyatna mengamankan gawang dari Persib Bandung. Bola dibuang jauh ke depan kali ini. Masih dapat dikuasai oleh Hendra Ridwan. Mencoba long ball. Aliudin! Tembakan datar yang lagi-lagi menjadi opsi seorang Aliudin. Keras tadi namun nampaknya linesman sudah mengangkat bendera tanda offside bagi Aliudin. Lagi-lagi. Walaupun terjadi offside, sebuah ancaman nyata terhadap lini pertahanan dengan pergerakan yang sangat berbahaya dari Aliudin. Kontrol bola yang sangat baik dari Zarahan. Ini memang pemain yang selalu sangat sulit untuk diantisipasi setiap pergerakannya. Wow, baik sekali. Tinus Pai. Luar biasa peluang bagi Persipura Jayapura. Tembakan dan nampaknya membentur tangan dari M. Nasuha. Ketidakberuntungan bagi back Persib Bandung ini. Dengan bola menyentuh tangannya tadi. Setelah upaya yang cukup luar biasa. Melalui tembakan di dalam kotak penalti tadi. Ya, sungguh sesuatu yang sangat sial tentunya bagi Persib Bandung, di mana kita lihat sebenarnya hanya sebuah scrimmage yang terjadi di dalam kotak penalti mereka. Kita lihat lagi sebuah usaha dari M. Nasuha untuk menghalau bola, namun mengenai tangannya sendiri. Terlihat sepertinya wasit menganggap bahwa ada indikasi juga dari M. Nasuha untuk mencegah bola tersebut jatuh kembali ke dalam kotak penalti. Keadaan yang sangat sulit bagi Nasuha ketika ingin menghalau bola tadi. Justru membentur tangannya yang mengangkat, Binder. Tentu saja, dan kita melihat sepertinya ada sebuah refleks dari M. Nasuha di sini yang mencegah bola tersebut menggunakan tangannya. Betul sekali, memang sangat sulit bagi wasit juga untuk mengambil keputusan dengan sepersekian detik. Namun opsi penalti lah yang dipilih dengan adanya jelas sekali tadi kontak dengan tangan kiri. Ya, yang Beto lagi-lagi mengangkat ya dari Nasuha. Betul, Beto bisa menjadi pemain yang sangat sempurna di mana ia tidak terlihat dan tidak memiliki satupun peluang sepanjang 54 pertandingan ini. Namun ada kesempatan kali ini bagi dirinya untuk mencetak gol melalui sebuah penalti. Oh, Noah Alamsyah tampak tergeletak mengalami masalah dengan ankle. Apakah ini bagian dari mind games seorang Along untuk mengganggu konsentrasi dari Alberto Goncalves, eksekutor yang dipilih nampaknya untuk mencoba membobol gawang dari Cecep. Sudah 21 penampilan dari Alberto Goncalves bagi Persipura musim ini dan menciptakan 14 gol. Sedangkan bagi Noah Alamsyah yang sedang mengalami cedera adalah penampilan keempatnya pada partai sore hari ini. Tampak fokus dan ingin sekali menunjukkan kualitasnya Cecep sebagai shot blocker dan juga penjaga gawang yang memiliki kemampuan untuk membaca eksekusi penalti.
Zulkifli juga masih mencoba untuk mengganggu konsentrasi dari Alberto Goncalves yang mencoba tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh Zulkifli Syukur. Keadaan yang sangat menegangkan dan begitu krusial. Eksekusi yang akan dilakukan oleh Beto kali ini baik di posisi klasemen bagi Persib Bandung dan juga di posisi papan atas bagi Persipura dan Sriwijaya. Alberto Goncalves membuka gol bagi Persipura Jayapura pada partai panas sore hari ini dengan eksekusi yang nyaris tidak bisa diblok oleh Pecep tadi. Ya, kita lihat bagaimana Beto Goncalves kembali menjadi goledor bagi Persipura Jayapura. Pemain yang terus-menerus ditampilkan sebagai single striker. Kita lihat eksekusi penalti yang keras dan sebenarnya sudah mampu diblok oleh Cecep Supriyatna yang tampil sangat impresif sepanjang pertandingan ini, namun masih tetap masuk menjebol gawangnya karena begitu keras tendangan dari Beto Goncalves. Gol ke-15 dari Beto Goncalves musim ini. Mendekati torehan dari Keith Kayawa Gams tentunya. Upaya dari Beto tadi membuat Persipura Jayapura unggul sementara 1-0. Walaupun Cecep sudah dapat memblok tadi tendangan dari Alberto Goncalves, namun kekuatan yang di-generate dari kaki seorang Beto tadi dengan kaki luar membuat tembakan tidak terbendung lagi oleh Cecep. Keadaan yang semakin memberatkan bagi Persib Bandung, tertinggal 0-1 di kandang mereka sendiri Stadion Siliwangi dan tanpa dukungan dari Boboto. Cecep distribusikan bola langsung ke depan, dihalau oleh Bio Paulin Pierre dan kembali melepaskan seorang Beto di kotak penalti tadi. Tony Sucipto. Sebuah back heel tadi dari Ali Yudin dan nampaknya Noah Alamsyah sudah dapat melanjutkan kembali permainan. Pergantian pemain M. Ilham nampaknya disiapkan di pinggir lapangan menggantikan Hendra Ridwan. Pergantian yang cukup masuk akal karena Persib Bandung sudah tertinggal dengan gol dari Alberto Goncalves tadi. Ya, masuknya M. Ilham untuk menambah kecepatan dari lini tengah Persib Bandung. Ya. Di mana sebelumnya Hendra Ridwan memang ditempatkan bersama juga dengan Tony Sucipto untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan cepat melalui sebuah proses serangan balik yang acap kali ditempuh oleh Persipura Jayapura pada setiap pertandingan tandang mereka. Namun kali ini tidak ada pilihan lain dari Coach Robby Darwish selain memainkan pola yang lebih ofensif lagi. Masuknya M. Ilham diharapkan bisa memperluas daya jelajah dari lini tengah Persib Bandung. Oh, Immanuel Wanggai tampaknya dilanggar tadi. Ya, Zulkifli melakukan pelanggaran terhadap Immanuel Wanggai. Dan kembali akselerasi cepat dari para pemain Persipura yang selalu menyulitkan lini pertahanan Persib Bandung. Melebar kali ini pada Ortisan Salosa. Sebuah umpan crossing. Sangat baik diamankan oleh Abanda Herman. Emil Ham. Oh, trupas yang sangat terukur. Mencoba melewati Salampesi tadi Along dan linesman mengangkat bendera tanda pelanggaran. Walaupun nampaknya tadi tidak terjadi kontak yang terlalu signifikan. Ya, kita lihat bagaimana Along sudah one-on-one duel. Sebenarnya sudah mampu mengecoh Ricardo Salampesi. Ya, kita lihat ada sedikit dorongan yang dilakukan oleh Ricardo kepada Along. Membuatnya dengan mudah terjatuh. Iya. Mendapat keuntungan dari duel tersebut, Noah Alamsyah. Set piece akan dihadapi oleh Miljan Radovic. Posisi yang cukup mengancam bagi lini pertahanan Persipura yang harus menjaga fokus serta perhatian kepada para pemain yang memiliki Persib Bandung. Peluang bagi Abanda Herman. Dan M. Ilham, sebuah snapshot tadi yang tidak maksimal dilepaskan oleh M. Ilham. Serangan balik coba dibangun, umpan jauh yang tidak terarah tadi. Tertinggal 0-1, membuat Persib Bandung mau tidak mau harus langsung keluar menyerang untuk mencoba membalas ketertinggalan mereka. Dan nampaknya Bio Paulin Pierre mengalami sedikit masalah. Berduel dengan Abanda Herman nampaknya tadi. Ini dia tayangan ulang dari benturan yang terjadi. Oh, ada tangan dari Abanda juga tadi. Ya,
Kita lihat bagaimana duel yang sangat keras. Ya, membuat Bio Pauline terkapar. Dua pemain yang tampil sangat dominan di lini pertahanan masing-masing, Abanda Herman dan juga Bio Pauline Pierre. Dan dia pergantian pemain yang memang juga sudah nampaknya disiapkan oleh Jackson Thiago. Pergantian yang sudah beberapa kali dia lakukan dalam beberapa partai terakhir, memasukkan Choi Dong-soo di pertengahan babak kedua menjadi ciri khas dari Jackson dalam beberapa partai terakhir. Luis Cabez yang nampaknya digantikan. Pemain asal Korea Selatan yang memiliki skill set yang cukup mumpuni, ball control yang sangat baik dan juga daya jelajah yang bisa mengancam lini pertahanan dari Persib Bandung. Masih tersisa waktu yang cukup panjang bagi Persib Bandung untuk mencoba membongkar lini pertahanan Persipura, yang sepanjang babak kedua ini belum mendapatkan tekanan berarti. Kembali Bio Pauline Pierre dengan sangat baik membaca ancaman yang coba ditebarkan oleh para pemain Persib Bandung. Noah Lamsyah bersama dengan Ilham, salah umpan tadi. Recovery yang sangat baik dari Ilham, dan lagi-lagi tidak cermat umpan dari Ilham kepada Tony Sucipto. Zarahan Keranggar, sebuah true pass ditujukan kepada Choi Dong-soo, dapat diamankan oleh Zulkifli Syukur tadi. Choi Dong-soo adalah pemain yang memang menjadi pilihan tepat bagi Coach Jackson dimasukkan di babak kedua pada saat juga timnya sedang berada pada posisi unggul. Pemain yang memiliki kecepatan luar biasa seperti yang ia tunjukkan bersama Persisam Putra Samarinda, selalu menjadi pengganggu dari lini pertahanan tim lawan. Ya. Keunggulan satu lagi dari Choi Dong-soo adalah kecepatan yang ia miliki bisa saja mendadak berubah menjadi sebuah senjata yang sangat pamungkas bagi Persipura Jayapura, meskipun ia adalah pemain yang tidak termasuk kategori produktif. Ya. Namun pergerakan tanpa bolanya bisa sangat menyulitkan lini pertahanan Persib Bandung. Victor Pai, Emmanuel Wanggai kali ini. Ortisan Salosa dikawal ketat oleh Ilham. Peluang bagi Zarahan Keranggar untuk menusuk lini pertahanan Persib Bandung. Zarahan Keranggar melebar kali ini kepada Tinus Pai. Mendapatkan sedikit ruang tembak tadi Tinus Pai. Oh, berikan umpan maksudnya pada Zarahan Keranggar. Peluang bagi Ortisan Salosa. Dapat dihalau dengan kepala Tony Sucipto tadi. Dibuang oleh Atep. Lebih dekat kepada Emmanuel Wanggai. Mencari pergerakan rekannya. Menuju sisi sebelah kanan kembali. Tinus Pai menjadi opsi. Zarahan Keranggar. Penguasaan bola yang sangat apik diperagakan oleh pemain asal Liberia ini. Umpan ditujukan pada Choi Dong-soo terlalu tinggi. Oh, terlepas kali ini Zarahan Keranggar. Beruntung masih dapat diamankan lagi-lagi oleh kapten tim Maman Abdurrahman Choi Dong-soo. Sebuah flick on header tadi ditujukan kepada Alberto Gonçalves. Kontak tadi terjadi antara Victor dengan Aliudin. Luar biasa spirit dari Emmanuel Wanggai, namun kita lihat pembacaan yang sangat baik dari Nasuha. Play on, menurut wasit tadi tidak ada pelanggaran. Peluang bagi Aliudin. Berikan umpan kepada Milian, ataupun Along tadi maksudnya. Dapat dibaca oleh Bio Pauline Pierre, Gerald Pangkali. Tinus Pai. Melewati Tony Sucipto, terlalu mudah tadi bagi Tinus Pai melewati Tony dengan sangat baik. Zarahan Keranggar melebar, peluang yang cukup terbuka bagi Choi Dong-soo. Peluang berbahaya bagi Persipura dari kaki Choi Dong-soo dengan sebuah step over tadi. Oh, beruntung masih ada Abanda Herman di posisi sentral gawang dari Cecep. Serangan balik yang lagi-lagi terputus dari kaki Milian Radovic. Ilham dapat terbaca dengan baik, lagi-lagi upaya pemain Persib Bandung. Dalam posisi transisi kita lihat begitu cepat para pemain Persipura langsung mengubah defense menjadi penyerangan. Peluang terbuka bagi Ortisan Salosa. Choi Dong-soo kali ini lagi-lagi sangat baik defending dari Maman Abdurrahman Binder. Ya, dan sangat dinamis permainan bola-bola pendek dari Persipura Jayapura. Dimulai dari penyerangan dari sektor sebelah kanan tiba-tiba bisa berubah ke sektor kiri dan hampir saja
menjadi sebuah gol tambahan bagi Persipura Jayapura. Antisipasi yang brilian dari Maman Abdurrahman bisa menggagalkan usaha dari para pemain Persipura untuk menambah jumlah gol mereka di pertandingan ini. Peluang sepak pojok dieksekusi oleh Ortisan. Terbebas Choi Dong Su di far post tadi. Beruntung masih menyentuh kepala dari Nasuha yang membuang bola menuju daerah aman. Robi Gaspar nampaknya disiapkan menggantikan Tony Sucipto, lebih kepada energi baru mungkin yang dimiliki oleh Robi yang lebih segar. Ya, seperti yang terduga bahwa Coach Robi Darwis menarik dua pemain tengah yang ia plot dari awal, yang berkarakter defensif, memasukkan dua pemain ofensif. Ortisan Salosa, tembakan half volley tadi. Masih menyamping di gawang Cecep dari Ortisan Salosa, sebuah trademark pemain yang satu ini. Masih 0-1, Persipura memimpin. Dan inilah dia suasana yang terjadi di luar Stadion Siliwangi. Alternatif apapun akan diambil oleh Boboto untuk menyaksikan tim kesayangan mereka berlaga, begitu luar biasa. Fenomena yang terjadi di Kota Bandung, dukungan yang sangat setia dari para Boboto. Yang tentunya juga sedikit salah paham antara Justinus Pae dengan Beto Gonçalves, di mana Beto sebenarnya menginginkan bola langsung tertuju kepadanya, namun Justinus memilih untuk melakukan wall pass. Sejak dimasukkannya Choi Dong Su, kita lihat begitu dinamis pergerakan dari setiap pemain Persipura Jayapura. Mereka mengikuti irama permainan Choi Dong Su yang bermain sangat cepat. Beto Gonçalves ini pemain close control tadi dengan baik. Pemain yang sangat berbahaya di kubu Persipura Jayapura. Sangat fokus dan sangat tajam. Menjadi pemain yang sangat diandalkan dengan absennya Tibo dan juga Boas Boci Salosa. Membuktikan ketajamannya setelah menghilang cukup lama dari Indonesia Super League. Tidak jelas tadi maksud dari Victor Pai yang nampaknya langsung memberikan tembakan menuju gawang. Ya, dengan hadirnya Robi Gaspar dan juga M. Ilham, sebenarnya ini memberikan kebebasan lebih kepada Milian Radovic untuk mensupport Noah Alamsyah ataupun Aliuddin di lini depan, di mana bola-bola terobosan dari Milian Radovic yang seringkali kita melihat di setiap pertandingan Persib Bandung belum muncul di pertandingan ini. Lebih terpaku kepada posisinya di sektor tengah Milian Radovic. Choi Dong Su kerjasama dengan Ortisan Salosa. Semenjak masuknya Choi Dong Su memberikan masalah baru bagi lini pertahanan Persib Bandung. Pergerakan pemain asal Korea Selatan ini sedikit banyak mengganggu konsentrasi dari Abanda. Lagi-lagi sangat berbahaya pergerakan Choi Dong Su, namun kredit kepada Abanda Herman yang membaca dengan baik tadi maksud dari Choi Dong Su. Gerald Mangkali. Begitu banyak senjata yang dimiliki, begitu banyak game breaker yang dimiliki oleh Persipura Jayapura untuk merepotkan lini pertahanan dari tim tuan rumah. Ricky Salampesi. Agresif tadi Nasuha, cara defending yang sangat baik untuk langsung menutup pergerakan lawannya. Noah Alamsyah harus sampai turun jauh ke belakang. Atep. Aliuddin lagi-lagi mencoba menusuk melalui sisi sebelah kanan pertahanan Persipura. Masih dapat dihalau, bola belum meninggalkan lapangan Aliuddin. Atep kali ini memasuki daerah penalti, bukan sebuah pelanggaran, terlalu mudah bagi Atep untuk terjatuh tadi. Alberto Gonçalves selalu memonitor pergerakan rekannya. Zarahan Keranggar kali ini. Ada tarikan jersey yang sangat jelas dari Maman Abdurrahman yang langsung berupaya menghentikan laju dari Zarahan Keranggar. Dan sedikit terlambat wasit yang bertugas Yandri untuk memberikan pelanggaran. Menunggu dengan begitu lama untuk melihat apa yang akan terjadi. Cukup kesulitan tadi Maman untuk mengontrol gerak laju dari Zarahan. Dengan terpaksa harus terus menariknya. Ya, ada sesuatu yang menarik di sini. Di mana tampaknya antara Zarahan ataupun kita lihat Gerald Pangkali ingin melakukan syuting langsung ke gawang Cecep Supriyatna. Peluang kali bagi Gerald Pangkali. Tidak memberikan masalah berarti bagi Cecep.
yang mengawati terus pergerakan bola dari Gerald tadi dan nampaknya masih jauh dari target. Ya, dan tidak biasanya Persipura melakukan syuting dari jarak yang cukup jauh dalam tendangan bebas. Seringkali di setiap pertandingannya mereka lebih memilih untuk membagi ke rekan yang lain. Ya, masih ada Lukas Mandawen. Betul. Salah satu pemain favorit sebagai super sub Persipura Jayapura. Seringkali menjadi penyelamat ataupun penambah gol dari Persipura Jayapura. Terlihat sudah siap diturunkan. Betul sekali. Dan seakan tidak pernah putus dari produksi pemain-pemain muda khas tanah Papua. Di bench kita sudah melihat juga ada Lukas Mandawen, ada juga di sana David Lali, dan salah satu pemain muda baru yang sangat berbahaya dari diri seorang Marco Kabiai yang bisa menjadi amunisi tambahan bagi Jackson Tiago di babak kedua ini. Yo Jae-hun bermain-main di daerah kotak penaltinya sendiri. Tidak terlalu banyak bekerja dan mendapatkan tekanan di babak kedua ini, Yo Jae-hun. Berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama ketika Ali Yudin melakukan beberapa tembakan jeger tadi yang cukup mengancam gawang dari Persipura. Keunggulan 1-0 ini masih cukup riskan dan kapanpun Persib Bandung bisa saja melakukan sebuah serangan berbahaya dan langsung menjebol gawang dari Persipura Jayapura. Tentunya Jackson menginginkan sesuatu yang lebih dari para pemainnya dengan setidaknya menambah pundi-pundi gol mereka. Ya, yang menjadi sulit bagi Persib adalah mereka kemasukan gol pada saat justru mereka berada pada posisi yang cukup nyaman, di mana mereka sudah mulai bisa mengatasi perlawanan dan memberikan perlawanan kepada Persipura Jayapura. Sebuah gol yang tentu saja tampak menyesakan melalui sebuah proses penalti. Cukup terbuka kali ini peluang dari sisi sebelah kiri pertahanan Persib Bandung. Tinus Pai diberikan kebebasan, lakukan sebuah umpan tadi yang kembali dapat mudah terbaca. Mobil Gaspar, umpan cepat kepada Atep. Terlalu terburu-buru lagi-lagi dan justru memberikan bola kepada Victor tadi. Ya, dan covering yang dilakukan oleh Persipura justru dimulai dari lini tengah. Di mana ada Gerald Pangkali di sana juga bersama dengan Victor Pae. Terus melakukan jegalan setiap kali para pemain Persib Bandung ingin membangun serangan dari tengah. Itu yang membuat aliran bola di kubu Persib Bandung tidak jalan meskipun sudah ada dua pemain yang memiliki assist baik hadir. Milian Radovic bersama juga dengan Robi Gaspar. Namun belum terlihat asis-asis yang diberikan kepada Noah Alamsyah ataupun Aliudin. Ada peluang ini. Oh, lagi-lagi sebuah covering yang baik. Milian Radovic melebar kepada Atep dan langsung disergap dengan cepat tadi pergerakan Atep oleh Ricardo Salampesi. Nasuha mencoba membantu penyerangan. Radovic kembalikan bola kepada Nasuha. Coba melewati 2 hingga 3 pemain Persipura, sangat sulit tentunya bagi M. Nasuha. Luar biasa. Akselerasi dari Tinus Pai. Melewati kawalan para pemain Persib Bandung. Oh, bukan sebuah pelanggaran dari Maman tadi. Walaupun terlihat ada sebuah obstruksi dari Maman tadi. Ilham lagi-lagi tidak cermat. Melihat keadaan sekitarnya. Dan bola langsung meninggalkan lapangan permainan. Bermain sangat gemilang bagi Persija Jakarta musim lalu, namun pada musim ini ada drop dalam penampilan Ilham yang sangat signifikan. Ya, kita melihat sedikit berbeda ya peran Ilham bermain di Persib Bandung, di mana ia tampil sebagai katalis untuk memulai setiap serangan balik. Namun tampaknya belum padu kerjasamanya dengan Milian Radovic ataupun Atep yang juga hadir di lini tengah Persib Bandung. Membuatnya kadangkala memiliki kesalahpahaman dalam pengertian melakukan passing ataupun menerima passing dari lini tengah Persib Bandung. Peluang jarak jauh dan hampir saja menyulitkan Yo Jae-hun tadi. Bagus Yo Jae-hun.
Mengalami kendala cedera nampaknya Victor Pai yang masih terbaring. Ya, M. Ilham tampaknya mengganggu usaha dari Victor Pai pada saat melakukan long ball passing. Terlihat sedikit menjegal tumit dari Victor Pai. Ya. Ketika mengawali musim di bawah asuhan Drago Mamic, Persib Bandung sebenarnya memulai musim Indonesia Super League kali ini dengan start yang cukup baik. Pada 4 game pertama mereka tidak terkalahkan, 2 menang dan 2 seri kalah itu. Namun setelah itu nampaknya terjadi beberapa penampilan yang jauh di bawah standar. Ya, khususnya kita lihat pada saat mulai memasuki putaran kedua. Ya. Bagaimana penampilan Persib sangat berbeda dibandingkan start yang mereka lakukan di putaran pertama. Pergantian pelatih juga menjadi salah satu faktor saya pikir yang membuat perbedaan permainan. Betul. Di mana juga tidak mudah bagi para pemain untuk adaptasi. Kartu merah yang diberikan kepada Bio Pauline Pierre. Ya, Menarik tampaknya untuk ini dia tayangan ulang Binder dari apa yang terjadi. Ya. Pelanggaran yang dilakukan kepada Noah Alamsyah. Ya. Ya, tanpa adanya bola ya. Betul, tanpa adanya bola dengan maksud yang ingin mencederai Noah Alamsyah. Ya, dan kita lihat Noah Alamsyah sebenarnya sudah mampu melewati Bio Pauline Pierre. Kartu kuning kedua tampaknya bagi Bio Pauline setelah sebelumnya mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Apakah ini break yang diinginkan oleh Persib untuk merubah keadaan pertandingan dengan hilangnya seorang Bio Pauline Pierre di lini pertahanan? Ya, tentu saja ini adalah kans terbaik bagi Persib untuk menyamakan kedudukan. Bukan hanya karena Persipura bermain dengan 10 pemain, namun yang diusir oleh wasit adalah pemain yang sangat berjasa dalam membangun lini pertahanan Persipura Jayapura, Bio Pauline Pierre. Ya. Nampaknya akan terjadi perubahan strategi dari Jackson Thiago untuk mengakali celah yang terjadi di posisi center back tentunya dengan hilangnya Bio Pauline Pierre. Salam Pesi akan ditemani oleh Victor ataupun Ortiza nampaknya. Suatu keadaan yang tidak perlu terjadi apabila Bio Pauline tadi tidak melakukan hal yang sama sekali tidak perlu. Sebuah maksud yang kurang baik. Ya, dan di babak pertama juga sebenarnya Bio Pauline mendapatkan kartu kuning karena memang menanduk kepala belakang dari Noah Alamsyah. Ya. Dan di babak kedua ini tidak ada pilihan bagi wasit kecuali memberikannya kartu kuning kedua dan terjadilah kartu merah. Ya. Setelah juga melanggar pemain yang sama Noah Alamsyah yang sudah berhasil melewati dirinya. Cukup berhasil Noah Alamsyah nampaknya dalam side war dengan Bio Pauline, menyebabkan pemain asal Kamerun ini harus meninggalkan. Luar biasa. Skill individu dari Beto tadi hampir saja melepaskan diri dari kawalan para pemain Persib Bandung. Namun kali ini sebuah serangan balik coba dibangun oleh Atep. Kembali terupasi menjadi opsi kepada Noah Alamsyah. Dikawal ketat oleh Victor Pai. Persib Bandung coba bangkit untuk menjawab ketertinggalan 1 gol ini. Kembali Atep. Robi Gaspar. Maman Abdurrahman maju hingga ke depan melihat adanya celah yang ditinggalkan oleh Bio Pauline Pierre, membuat para pemain Persib merasa mereka mencium darah dan harus langsung bertindak dengan cepat untuk menyamakan kedudukan. Nasuha, sang maung terluka, berupaya untuk bangkit. Terlihat dari permainan mereka yang sudah mulai meninggi atau menaikkan temponya, dan peluang bagi Aliudin tadi. Choi Dongsu buang bola langsung ke depan. Nampak para pemain Persipura lakukan defensive mode untuk mengamankan dulu lini pertahanan yang baru saja ditinggal oleh elemen penting seorang Bio Pauline Pierre. 5 menit ke depan menjadi momen yang sangat penting bagi Persipura untuk mempertahankan keunggulan mereka. Ya, dan Persib Bandung terlihat sedikit mulai membina dan mendapatkan ritme permainan. Kembali Yo Jae-hoon. Begitu bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh kubu Persib Bandung. Betul. Zulkifli diamankan oleh Victor Pai tadi. Kali ini kembali serangan melalui kaki Nasuha. Square pass kepada Robi Gaspar, mencoba sabar untuk membuka pertahanan. Mulai tampil total dominan Persib Bandung menjelang pertandingan berakhir. Ya. Salah umpan dalam posisi yang sebenarnya cukup menguntungkan bagi Persib tadi. Justru membuka peluang bagi Beto Gonçalves, dan ini dia terlepas Zarahan Kragar, dan dengan cepat Cecep tadi membaca ancaman tersebut.
Praktis Jackson akan menempatkan 5 sampai 6 pemain berada di tengah-tengah untuk mengcover 3 pemain belakang Persipura. Radovic kerjasama dengan Nasuha. Ya, dan tentu saja ini bisa menjadi kemenangan yang sangat historis bagi Persipura jika mereka masih mampu mempertahankan keunggulan. Ya, Mengalahkan salah satu tim besar di Indonesia Super League. betul. Tidak mudah memang mengalahkan Persib Bandung. Ya, pergantian terakhir dan solusi terakhir bagi Persib Bandung. Budiawan, pemain yang juga dimasukkan di pertandingan sebelumnya bagi Persib Bandung melawan Arema Indonesia, di mana tampil sangat impresif, dan pemain yang memberikan umpan kepada Erlangga, di mana hadirnya gol memperkecil keadaan bagi Persib Bandung pada saat itu. Kembali peluang sebuah crossing. Berbahaya kali ini Aliudin. Tidak sempurna tadi kontak bola dengan kepala Aliudin. Sehingga masih dapat dikuasai oleh Yo Jae-hoon, dan nampaknya apakah corner terjadi? Apa yang terjadi di lapangan? Apakah sepak pojok bagi Persib Bandung? Ya, bola nampaknya masih belum meninggalkan lapangan, namun Radovic mendapatkan corner bagi Persib. Menuju tiang dekat, sangat baik lagi-lagi. Tonjokan dari Choi Dong-soo tadi, ataupun Yo Jae-hoon. Oh, tergeletak 3 pemain akibat benturan tadi. Ada Abanda, Gerald Pangkali, dan nampaknya juga Emmanuel Wanggai. Totalitas dari para pemain di lapangan Ya, yang ingin memberikan yang betul. terbaik, Binder. Kita lihat bagaimana benturan yang sangat keras Ya. di sini terjadi antara Abanda Herman dan juga Gerard Pangkali yang terjatuh setelah Abanda Herman mencoba melakukan usaha mencetak gol ke gawang dari Yo Jae-hoon. Noah Alamsyah meskipun belum berhasil mencetak gol, namun kerja kerasnya sangat baik di pertandingan ini. Terus mengejar bola, terus berusaha agar bisa memberikan umpan kepada teman-teman yang lain. Manu Wanggai nampaknya memiliki masalah dengan bagian pinggang. Masih mendapatkan perawatan dari tim medis Persipura Jayapura. Nampaknya keadaan yang kurang baik sedang dialami oleh Manu. Masih tergeletak. Acungan jempol dari visio Persipura menandakan bahwa Manu Wanggai nampaknya masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Elemen penting bagi lini tengah dari Persipura. Salah satu defensive midfielder terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Selain memiliki kemampuan untuk memotong serangan, juga memiliki distribusi yang sangat baik bagi lini depan. Ya, dan juga nilai positif dari Emmanuel Wanggai adalah ia pemain yang tidak mudah terlecut emosinya. Ya, Masih bisa mengontrol emosinya. Sebagai seorang pemain jangkar, memang karakter tersebut tentunya sangat dibutuhkan oleh tim manapun. Robi Gaspar coba memberikan efek terhadap penyerangan Persib Bandung yang sejauh ini masih sangat monoton dan mudah terbaca. Variasi yang nampaknya menjadi kendala bagi Persib Bandung dengan tidak adanya seorang playmaker murni di sana. Semenjak peninggalan seorang Atep ataupun Eka Ramdhani. Emil Ham. Gagal tadi Tinus Pai. Dan bergantian bagi Persipura Jayapura, Lukas Mandowen menggantikan sang pencetak gol satu-satunya pada sore hari ini, Alberto Gonçalves dari titik putih tadi. Ada niat dari Coach Jackson Thiago memainkan pemain yang lebih fresh lagi Ya, menjelang berakhirnya pertandingan ini. Masuknya Lukas Mandowen diharapkan bisa berkreasi bersama dengan Choi Dong-soo karena kedua pemain ini memang memiliki teknik individu yang baik. Sangat berbeda dengan Beto, di mana Beto lebih ditempatkan sebagai finisher. ya. Namun Mandowen dan juga Choi Dong-soo adalah dua tipikal penyerang yang bisa juga mengolah bola. Ya, kita lihat. Lukas Mandowen kali ini
berupaya melepaskan tembakan langsung. Lukas Mandoen tipis berada di samping gawang Cecep tadi. Upaya dari pemain mungil yang satu ini. Ya, belum genap 1 menit berada di atas lapangan sudah berhasil menciptakan 1 peluang Lukas Mandoen. Pemain yang memang selalu tampil sebagai super sub bagi Persipura Jayapura. Ya. Salah satu produk binaan dari Persipura U21 Lukas Mandoen. Dan juga sempat berada di skuad tim nasional Indonesia. Kala berlaga di SEA Games. Lukas Mandoen tentunya. Melebar ke sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Persib yang dituju adalah Choi Dong Soo tadi. Pengamatan yang baik dari Zulkifli Syukur mencegah laju pemain asal Korea Selatan ini. Nampaknya Emmanuel Wanggai tidak bisa melanjutkan pertandingan. Mengalami sedikit kendala dan digantikan oleh Daniel Tata. Potongan rambut baru nampaknya bagi Daniel Tata yang sedikit lebih rapi kali ini penampilannya. Iya, ada juga keputusan dari Jackson Tiago untuk menyimpan para pemain yang sedikit mengalami masalah di atas lapangan seperti Manuel Wanggai. Karena memang setelah ini pun Persipura akan kembali meladeni salah satu tim impresif di daerah Jawa Barat yaitu Pelita Jaya. Yang juga performanya akhir-akhir ini cukup meningkat. Ya. Sehingga perlu juga membuat para pemain beristirahat cukup lama dan berada pada posisi yang prima pada saat mereka kembali bermain. Betul sekali. Emil Ham menyisir dari sisi sebelah kanan pertahanan Persipura. Coba melewati kawalan 2 pemain Persipura tadi. Dan nampaknya menyentuh terakhir seorang defender Persipura, sepak pojok bagi Persib Bandung. Menit-menit akhir pertandingan yang begitu penting. Persib Bandung sangat membutuhkan hasil baik pada sore hari ini. Menuju yang dekat dapat diantisipasi tadi. Maman Abdurrahman. Tidak offside Radovic. Ilham. Kirimkan bola langsung ke kotak penalti. Choi Dong Soo berada di sana. Budiawan. Pemain pengganti masuk di babak kedua. Budiawan. Tembakan datar kencang namun lagi-lagi tidak bisa mengancam gawang Persipura yang dikawal oleh Yo Jae-hoon. Ya, ini pemain yang memang selalu memberikan karakter berbeda bagi Persib Bandung. Ya. Kita lihat niat dari Budiawan untuk mengejutkan Yo Jae-hoon tidak berhasil karena memang mengenai salah seorang pemain bertahan dari Persipura. Membuat bola akhirnya berujung lemah menuju kepada Yo Jae-hoon. Kontrol yang cukup sempurna dari Ilham tadi, namun lagi-lagi dapat ditutup oleh kawalan dari 2 pemain Persipura. Ada 2 karakter yang berbeda dari Persipura diperagakan pada partai sore hari ini. Di babak pertama tampil dengan sepak bola ekspansif, selalu menyerang dan bermain umpan-umpan pendek. Di babak kedua tampil lebih terkontrol, berupaya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Dan dengan sedikit keberuntungan mampu membuat gol melalui titik putih tadi dari Alberto Gonçalves setelah Nasuha dianggap melakukan handsball. Dan apabila mereka mampu mempertahankan keunggulan 3 angka ini, merapatkan posisi mereka dengan Sriwijaya FC di puncak klasemen tentunya dan semakin menambah menarik persaingan yang terjadi di Indonesia Super League. Di lain pihak bagi Persib Bandung, apabila tidak mampu membalas ketertinggalan, akan menjadi petaka yang luar biasa dan kembali tekanan tentunya bagi manajemen Persib Bandung. Walaupun dalam 2 partai terakhir ada peningkatan dalam performa mereka, namun nampaknya result atau hasil akhir masih jauh dari apa yang diharapkan. Ya, kita lihat memang bagaimana usaha dari para pemain Persib Bandung terus menunjukkan etos kerja keras mereka yang sangat tinggi. Ya. Kita lihat M. Nasuha. Nasuha seakan tidak percaya apa yang dia lihat di depan matanya ketika Persib Bandung, tim besar yang kali ini harus mendapatkan mungkin kekalahan keempat beruntun mereka. Sebuah pukulan yang sangat telak tentunya.
dan diperlukan semangat serta dukungan dari para bobotoh untuk mencoba memompa kembali penampilan serta semangat tim. Karena kalau kita lihat karakter tim ini sedikit hilang, Binder. Ya. Dan penampilan mereka masih jauh dari apa yang diharapkan dengan bertabur bintangnya di berbagai posisi. Dan hanya ada 4 menit tersisa di tambahan waktu yang diberikan oleh wasit Yandri bagi Persib Bandung untuk mencoba menyamakan kedudukan. Ataukah Persipura akan menjaga ball possession? Zarahan Kranggar memain-mainkan bola di daerah sudut lapangan Siliwangi. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, peluit yang cukup telat dari wasit tadi. Ya, Noah Alamsyah yang bertindak sebagai seorang pemain belakang berusaha menghentikan Zarahan Kranggar. Ya. Memasuki stoppage time di big match Indonesia Super League sore hari ini. Ya, sebuah kondisi yang tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi Persib Bandung jika mereka kembali harus kalah di pertandingan ini. Ya. Membuat mereka kalah 4 kali berturut-turut. Betul. Dan ada 2 kekalahan di kandang apabila mereka tidak mampu menyamakan kedudukan tentunya. Setelah ini tantangan berikutnya datang dari tim asal Papua juga, Persiwa Wamena, yang akan bertandang ke Stadion Siliwangi menghadapi Persib Bandung pada tanggal 5 nanti. Tantangan yang cukup berat bagi Roby Darwis juga untuk memompa semangat dan membangkar kembali perjuangan tim ini. Radovic gagal tadi. Pangkali. Menit-menit akhir pertandingan. Disinilah kita melihat perbedaan antara para pemain Persipura dan Persib, di mana para pemain Persipura lebih banyak berpikir sebelum melakukan percobaan ke depan. Mereka lebih berhati-hati, mereka tidak ingin begitu saja membuang penguasaan bola, Ya. sehingga mereka lebih lama berusaha menguasai bola, baru kemudian melakukan penyerangan. Berbeda dengan Persib, di mana mereka ingin langsung menerjang, ingin langsung mengubah arah permainan, dan itu yang cukup menyulitkan, terlihat diimbangi oleh para pemain. Ya, seperti yang kita baru saja lihat, bagaimana bola dengan begitu mudah bisa hilang dan kembali dalam jangkauan Yu Jae-hoon. Padahal ada maksud untuk memberikan kans kepada Aliudin. Salah satu penampil terbaik bagi Persib Bandung yang sudah memberikan segenap kemampuannya. Aliudin juga belum bisa menyamakan kedudukan bagi Persib Bandung di bawah 2 menit tersisa. Roby Gaspar nampaknya akan langsung mengirimkan bola menuju lini depan kali ini. Dipunt langsung ke depan menuju kotak penalti. Abanda diplot di sana, peluang kali bagi Persib Bandung. Oh! Pelanggaran nampaknya. Ketika bola sudah dikuasai oleh Yo Jae-hoon tadi, coba disundul oleh Aliudin. Ya, memang terlihat Aliudin ada melakukan benturan dengan Yu Jae-hoon yang tampil sangat berani. Dimulai dari sundulan Abanda Herman. Along tidak mampu menggapainya. Ada Aliudin. Namun ada sebuah benturan kita lihat yang dilakukan oleh Aliudin kepada Yu Jae-hoon yang sebenarnya sudah lebih dahulu menguasai bola dan mengamankan situasi. Ya. Sebuah kesempatan terakhir tampaknya bagi Persib Bandung melihat pertandingan akan segera menuju menit ke-94. Perjuangan yang luar biasa dari Persib Bandung nampaknya akan berakhir lagi dengan hasil yang tidak sempurna. Kekalahan keempat di depan mata. Dan nampaknya akan disambut dengan gegap gempita dari bench Persipura Jayapura. 3 angka yang sangat penting pada partai yang begitu sulit. Ya. Partai tandang di Stadion Siliwangi walaupun tanpa penonton. Tampak wajah tidak percaya dari Miljan Radovic. Ya, dan kita juga tidak melihat penampilan dinamis ataupun eksplosif dari Miljan Radovic seperti yang ia tunjukkan di putaran pertama. Betul. Di mana ia tampil sangat dominan, daya jelajahnya juga sangat baik, umpan-umpannya seringkali memberikan harapan untuk mencetak gol bagi para penyerang yang tampil di depan. Sedikit berbeda penampilan dari Miljan Radovic memasuki putaran kedua. Ya. Di mana tampaknya ada beban berlebihan. Ia bukan hanya harus mengkreasi serangan tetapi juga harus mencetak gol.
menimbang lini depan Persib Bandung yang tampil tidak konsisten. Betul sekali. Dan minimnya peluang nampaknya yang tercipta juga menjadi salah satu kendala bagi Persib Bandung. Keberuntungan juga masih jauh tidak berpihak pada Persib Bandung, dan inilah dia akhir dari drama big match di Stadion Siliwangi, di mana Persib Bandung untuk keempat kalinya beruntun harus mengalami kekalahan 0-1. Kali ini Persipura melalui gol Beto Goncalves mempersembahkan 3 angka bagi Persipura Jayapura yang menempel ketat Sriwijaya FC di puncak klasemen Indonesia Super.